Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku yang Bapak cintai, pagi ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali kita bisa belajar. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan tetap semangat ya menjalani tugas-tugas belajar. Mudah-mudahan kita terus berdoa ya, pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran kita bisa belajar secara maksimal, bisa bertatap muka langsung, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan materi kita. Sekarang pembahasan kita sudah sampai ke pengurusan jenazah. Ya, materi yang keempat ya di dalam rencana pembelajaran semester ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah mempersiapkan ya untuk sama-sama kita mempelajari materi ini. Baik, lanjut saja. Tujuan pembelajaran dari materi ini, pengurusan jenazah. Melalui kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku semuanya diharapkan mampu menganalisis bagaimana pelaksanaan pengurusan jenazah, ya, bagaimana juga pelaksanaan takziah dan ziarah kubur, dan juga bisa mempraktekkan ya kaifiatnya, tata caranya sholat jenazah. Ya, ini lebih khusus lagi nanti ada praktek sholat jenazah ya. Jadi ini menjadi bagian dari penilaian nanti keterampilan bisa mempraktekkan sholat jenazah. Nah, kemudian mampu melaksanakan adab-adab takziah dan ziarah kubur sesuai syariat Islam. Nah, kemudian penilaian sikap. Ya, nanti mudah-mudahan dengan mempelajari ini, anakku semuanya lebih bertanggung jawab dan mampu bekerja sama dalam pengurusan jenazah di masyarakat. Dan juga memiliki sikap mandiri, ya, jujur, teliti, dan disiplin. Baik, anakku semuanya, beberapa banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia ya di alam dunia ini. Sebagai makhluk ya, semuanya kita menyadari bahwa semua makhluk itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan meninggal, semua makhluk itu akan berakhir dengan kepunahan gitu ya. Nah, salah satu ayat Al-Qur'an yang sudah kita hafal semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan dan memperdaya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa, ya kita semua manusia dan juga makhluk lain yang mempunyai nyawa, itu akan berakhir dengan kematian, ya, akan berakhir dengan ketiadaan nyawanya, itu berpisah ya, antara roh dan jasad. Dan sungguh ya, disempurnakan pahala nanti di akhirat itu, ya, nanti orang yang sukses yang sesungguhnya adalah ketika dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kehidupan di alam dunia ini hanyalah permainan, hanyalah kesenangan yang memperdaya.
Mudah-mudahan kita semuanya tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang yang fana ini. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Ya. Jadi ketika posisi kita di dunia ini ya seperti orang asing, ya orang musafir, maksudnya ya kita tidak akan selamanya di sana. Ketika kita melakukan perjalanan kemudian mampir di suatu tempat, nah, kita tidak akan selamanya di tempat itu, pasti akan kembali lagi ke semula gitu. Jadi kalau kita menyadari hidup ini mampir sesaat dan sekedar rehat saja di situ, maka tentu kita tidak akan melakukan semena-mena di sana ya. Tidak, karena kita sadar suatu saat kita akan kembali. Baik, anak-anakku semuanya, ya ini yang sering kita ucapkan ketika kita mendengar peristiwa kematian ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Ya, apa itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi kita harus banyak mengingat kematian. Bukan berarti mengingat kematian kita tidak punya daya, tidak punya energi, tidak punya ikhtiar. Justru mengingat kematian itu menambah ikhtiar kita, menambah energi kita untuk selalu melakukan yang terbaik sebelum kita mati tentunya. Karena kalau sudah mati ya semua kita sudah berakhir ya, amalnya sudah berakhir. Kita tidak bisa berbuat amal kebaikan lagi. Nah, semoga dengan banyak mengingat kematian ya, menambah semangat kita untuk melakukan yang terbaik. Baik, anakku semuanya, beberapa hal yang disunahkan dalam menghadapi kematian ya. Mungkin di antara kita pernah melihat seseorang yang di akhir, katakanlah di akhir hayatnya ya, sedang sakaratul maut, maka kita sebagai katakanlah keluarganya atau sebagai sahabatnya untuk tidak panik dan mampu mensikapi peristiwa sakaratul maut yang dialami oleh seseorang itu dengan tenang ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, hadapkan ke arah kiblat dan menuntunnya membaca kalimat tauhid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ajarlah olehmu orang-orang yang sakit parah ya, untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi kita bacakan kalimat tauhid ini. Kita ucapkan la ilaha illallah. Kita bacakan itu. Ya, kita bacakan di dekat telinganya. Ya, dengan harapan kalimat itu tertanam di dalam hati yang sedang sakit parah tadi, dan mudah-mudahan kalimat itu terbawa mati ya. Jadi mudah-mudahan ini kalimat itu terbawa ya, ada tertanam di dalam hati yang kita bimbing itu. Kita ucapkan itu ya. Tapi jangan memaksa, artinya jangan memaksa, jangan dipaksa orang sakit untuk, kalau sudah sekali kita membacakan udah ya, selebihnya mungkin kita lebih banyak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Kemudian pejamkan kedua matanya dan mendoakannya. Pejamkan matanya. Biasanya kan, tapi tidak semuanya ya. Kadang ada matanya yang terbelalak ke atas ya, seiring lepasnya roh. Maka itu kita pejamkan, tutup matanya. Kemudian kita doakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala ya dalam musibah ini, dan mudah-mudahan Allah berikan ganti yang terbaik, yang lebih baik. Kemudian memberitahukannya kepada halayak, terutama keluarga, tetangga, dan para sahabat. Ini menjadi tradisi, kalau ada yang meninggal, peristiwa kematian itu diumumkan di masjid ya. Ada kematian, dengan harapan halayaknya, saudara-saudaranya, tetangganya bisa mendoakan dan bisa melakukan takziah. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana hukum dari mengurus jenazah.
hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa dilakukan oleh sebagian umat Islam pada satu daerah, kan? Jadi dalam satu kampung itu harus ada yang bisa mengurus jenazah, ya. Jadi kalau dalam kampung itu ada yang mengurus jenazah, maka insya Allah semuanya tercover, ya, orang yang mengurus itu. Jadi semuanya tidak berdosa gitu. Tapi kalau dalam satu kampung itu tidak ada yang mampu mengurusnya, pengurusan jenazah, maka dalam kampung itu semuanya kebagian dosanya gitu. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita, dan tentu bukan berarti kita menyerahkan kepada orang lain untuk mengurus ini gitu kan. Nah, semua kita wajib atau ya dituntut untuk bisa lah, ya, dituntut untuk bisa. Jadi tidak mengandalkan kepada ustadz saja atau kiai saja di kampung kita. Jadi kita dituntut untuk bisa, ya, makanya kita belajar. Tahapan mengurus jenazah, satu, tahapannya dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, mensolat dan menguburkan. Hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum memandikan jenazah. Apa yang harus kita siapkan, ya? Yang harus kita siapkan adalah tempat air, mungkin bisa di jolang atau di ember. Kemudian ada gayungnya, ada airnya, ada sabunnya, sampo, kapas, kapur barus, ya, atau kamper. Kemudian daun bidara, kain penutup jenazah, sarung tangan sesuai jumlah petugas, ya, kalau mau pakai sarung tangan, kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Ada handuk, gunting, minyak wangi, masker, penutup hidung, ya. Silakan, ini peralatan-peralatan yang mungkin harus kita siapkan sebelum kita mengawali memandikan jenazah. Nah, ketika dipastikan semua alat-alat ini sudah siap, maka kita siapkan jenazah untuk kita mandikan, ya. Kita siapkan meja yang tinggi, ya, supaya ketika air kotorannya itu, bilasannya itu dengan mudah mengalir gitu, ya. Dan ini biasanya di masyarakat itu sudah ada tempat-tempat khusus, ya. Ini. Jadi kita akan mencoba sekarang, ya, setelah peralatan ini sudah siap semuanya, embernya ada, airnya juga sudah disiapkan, kemudian kain kapan yang lainnya mungkin sudah dimulai digunting gitu kan. Nanti kita lihat bagaimana cara mengkapaninya. Kita akan coba sekarang bagaimana memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah. Jenazah itu orang Islam. Ya. Kalau yang bukan Islam maka tidak wajib dimandikan. Didapati tubuhnya walaupun sedikit, ya, potongan tubuh walaupun tidak sempurna, ya, didapatkan ada wujudnya, maka itu harus dimandikan. Bukan mati syahid. Ya, kalau matinya, meninggalnya seseorang itu karena membela agama Allah, meninggal di medan pertempuran, ya, maka itu tidak dimandikan, langsung dikuburkan, karena itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa yang bersangkutan itu mati dalam keadaan syahid. Orang yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya adalah laki-laki juga, kecuali perempuan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, yang memandikannya perempuan juga, kecuali laki-laki atau mahramnya. Jadi di sini yang berhak untuk memandikan jenazah sebenarnya adalah keluarganya, ya, terdekat, keluarga terdekat, suami, istri, anaknya. Nah itulah, ya. Jadi itu yang berhak, yang diharapkan bisa memandikan jenazahnya. Kalaupun misalkan tidak ada yang katakanlah bisa, tidak mampu, maka di sini biasanya di kampung itu ada yang dituakan, mungkin Pak Ustadz atau Pak Kiai, ya, untuk memandikan, dan kita ikut di sana, ya, ikut membantu, ya. Jadi jangan biarkan nanti Pak Kiai sendirian memandikannya, jadi ditemani sama kita sebagai keluarganya. Mungkin kita ikut cebokinnya, mungkin kita ikut membersihkan kotorannya, mungkin kita ikut menggosok kotorannya, itu kotoran-kotoran yang nempel dan sebagainya. Jadi kita ikut di sana, gitu ya. Dan dipastikan yang ikut memandikan itu adalah orang yang terpercaya,
orang yang mampu menahan pandangan, menahan mulut ya untuk tidak menyebarkan aib. Nah, kita khawatirkan kalau yang tidak terpercaya mungkin di jasad tubuh yang meninggal ini ada hal-hal yang aneh barangkali. Nah, kalau yang ikut memandikannya itu orang yang comel atau orang yang mungkin suka membuka aib gitu ya, nanti kan tidak elok ya kalau sampai disebarkan aibnya itu kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena itu kita sebagai keluarganya mungkin ikut di sana ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya kita coba untuk bagaimana memandikan jenazah. Jenazah dimandikan di tempat yang tertutup seperti bilik dan sebagainya. Pakaian jenazah ditanggalkan dan diganti dengan kain basahan. Jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti dipan agar tidak terkena percikan air yang jatuh. Sebelum atau setelah jenazah dimandikan, hendaklah jenazah tadi diwudukan. Lafaz niatnya, nawaitul wudu'a lihadzal mayyit lillahi ta'ala. Niat aku mengambil wudu bagi jenazah ini sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian niat memandikannya, nawaitul ghuslal wajib lihadzal mayyit lillahi ta'ala. Niat aku memandikan jenazah ini wajib karena Allah Ta'ala. Mayat disandarkan pada sesuatu, disapu perutnya pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Kemudian dibersihkan dengan tangan kiri, ya dilanjutkan memakai sarung tangan. Ya, ini tidak wajib sarung tangan, kalaupun pakai juga nggak apa-apa. Membersihkan mulut dan gigi mayat, membersihkan semua kotoran dan najis. Baik, ini tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau sudah disiapkan tadi tempatnya, airnya sudah siap, maka kita wudukan ya, kita wudukan jenazah ini. Seperti biasa kita wudu urutannya. Ya, kita niat dulu, niat wudu untuk mayit ini karena Allah, kemudian kita basuh, tangannya dibasuh, hidungnya dibasuh, dibersihkan, kemudian mukanya dibasuh ya. Mukanya ini kan rukun wudu ya, muka, kemudian tangannya dibasuh sampai sikunya. Kemudian kepalanya diusap, ya kan, telinganya juga diusap. Nah, kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, itu selesai wudu. Nah, baru setelah itu kita basahi seluruh tubuh jenazah ini dengan air. Kita basahi dengan air, jangan ada yang terlewat, ya kan. Nah, kemudian setelah dibasahi, ya, tadi diutamakan yang kanan dulu dibasahinya ya. Ya, setelah semuanya dibasahi air, kemudian diberikan sabun, ya dengan perlahan kita urut, kita gosok ya. Kita bukan gosok apa bahasa yang lembutnya ya. Jadi membersihkan lah ya. Tapi dengan pelan-pelan, awas, jangan mentang-mentang karena sudah mati kemudian kita menggosok dengan sekuat tenaga, nggak boleh. Apalagi pakai sikat cuci misalkan, nggak boleh ya. Itu dengan tangan kita saja pelan-pelan bersihkan ya. Lipatan-lipatannya dibersihkan, kemudian rambutnya diberi sampo ya, kemudian ya semua lekuk-lekuk tubuhnya semuanya dibersihkan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kita bilas dan kita usap ya, kita bersihkan semuanya. Nah, kemudian setelah rapi disabun, dibersihkan, kemudian kita siram lagi dengan air ya, tidak ada yang terlewat. Untuk membersihkan yang punggungnya bisa kita miringkan jenazahnya, miring ke kiri, miring ke kanan ya, bergantian untuk membersihkan punggungnya. Nah, untuk membersihkan kotorannya, jenazah itu di posisi setengah duduk lah. Ya, posisi setengah duduk, diangkat punggungnya, kemudian kita urut ya, kita urut perutnya itu dengan perlahan. Dengan perlahan, dengan harapan kotorannya itu akan sampai ke tempat pembuangan kotoran, dan setelah itu baru kita cebokin ya, kita bersihkan itu semuanya, andusnya itu ya, kotoran-kotorannya itu semuanya dibersihkan sampai air dipastikan mengalir terus ya, kubul dubur semuanya dibersihkan. Nah, setelah dipastikan kotoran itu sudah nggak ada di depannya, di belakangnya sudah tidak ada kotoran lagi, nah, kemudian dibaringkan lagi dan disiram lagi semuanya, dipastikan ya tidak ada yang terlewat. Nah, kalau sudah semuanya selesai, sudah tidak ada kotoran, tidak ada najis semuanya, tidak ada bekas sampo atau bekas sabun,
disiram lagi dengan air semuanya. Siram lagi dengan air. Bisa air terakhir itu dengan air yang dicampur kamper ya. Dicampur kamper atau mungkin daun bidara yang sudah dicampur dengan air. Itu dibilaskan pada bilasan terakhir. Nah, kemudian kita wudhukan lagi seperti yang pertama ya. Kita wudhukan lagi seperti yang pertama. Cara wudhunya tadi sudah ya. Sudah sampai selesai diwudhukan, baru kita jenazah itu kita berikan celana ya, celana yang sudah kita buat dari kain kapan ya. Jadi untuk menutup kemaluannya, auratnya. Dan tadi selama dimandikan itu pastikan aurat jenazah itu tertutup ya, pakai kain basahan tadi. Bisa pakai sarung samping ya, yang pasti auratnya tidak terlepas begitu saja. Harus ada kain yang menutupnya selama dimandikan tadi. Baik, itu cara memandikan jenazah. Ya,